Bab 4211, Ratusan Mil. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Saat ini, kultivasi Yesuan adalah kekuatan keabadian tingkat 8 dalam keadaan biasa. Jika Anda ingin meningkatkan ke keabadian, Anda masih membutuhkan 2 terobosan tingkat kecil. Terobosan 2 langkah kecil ini, menurut perkiraannya, membutuhkan setidaknya 15 noda darah abadi. Di alam semesta yang luas miliaran mil ini, tidak ada binatang buas yang begitu ganas. Jika Anda ingin mendapatkan darah binatang buas abadi, satu-satunya cara baginya adalah keluar. Bagian alam semesta ini memiliki kekosongan untuk berburu di bintang-bintang jauh lainnya. Tentu saja, di gua tertutup di dasar gunung berapi di domain Senongding yang di tubuhnya, masih ada banyak puing-puing kuno tingkat abadi, dari keabadian biasa, hingga keabadian, untuk menyegel raja, untuk menyegel kaisar, hingga abadi. Semua jenis tingkatan, seperti kekuatan kuno dan orang-orang kuno, semuanya ada di sana. Masih banyak dari mereka, tetapi, reruntuhan-reruntuhan zaman kuno yang telah lama berlalu ini, tetapi tidak dapat digunakan untuk memadatkan darah, hanya dapat dipanggang, atau dihancurkan darah dan obat-obatan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan darah abadi yang baru, satu-satunya pilihan adalah pergi ke tanah terlarang yang lebih jauh dari alam semesta imajiner ini. Namun, bintang-bintang itu lebih kuat daripada 6 tempat terlarang berbentuk bintang. Di satu tempat, ada binatang buas yang telah diperbaiki oleh keabadian. Bahkan jika Yesuan menyelinap pergi sendirian dan mulai berburu, jumlahnya akan lebih sedikit. Jika Anda ingin memburu binatang buas yang ganas dari 15 tingkat abadi, Anda juga harus memadatkannya menjadi darah dengan api 7 warna Senong di tempat kesulitan di sini tidak terlalu kecil. Setelah alarm di tempat terlarang ini diabadikan, dan larangan berbintang lainnya disegel dan diabadikan, bahkan jika Yesuan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, saya khawatir itu akan kewalahan. Dalam pandangannya, masih jauh dari waktu untuk secara resmi melawan perjamuan bertabur bintang ini. Waktunya masih jauh. Bagaimanapun, kekuatan kultivasi diri harus tumbuh lagi. Seluruh 12 suku Sang Zixing, besar dan kecil kultivasi puluhan juta penyintas kuno di ribuan pondok harus lebih ditingkatkan, dan waktunya sudah matang. Menurut perhitungan awal Yesuan, 6 larangan bertabur bintang semuanya tersapu bersih. Setelah target puluhan ribu mil langit berbintang, skuadron berjongkok di Sang Zixing. Semua bahan binatang dilebur menjadi obat daging dan darah, dan kemudian semua staf mundur, dan berlatih dan menerobos. Pada saat yang sama, Yesuan sendiri akan melakukan hal yang sama, sampai kultivasinya sendiri menjadi kekuatan dan tingkat keseluruhan perbaikan bawahan, semuanya ditingkatkan ke ketinggian baru, dan kemudian keluar dari sudut ini dan melakukan perjalanan baru. Garis utama rencana ini tidak akan berubah untuk saat ini. Tetapi Yesuan sekarang membutuhkan lebih banyak darah binatang abadi, jadi kamu harus mencari keseimbangan di antara keduanya. Setelah itu, pasukan akan diterima terlebih dahulu dari tempat ini. Puluhan juta binatang buas akan dilarang dari 4 bintang yang lolos sebelumnya, dan pembunuhan terakhir akan dilakukan. Setelah menyelesaikan masalah ini, mereka akan kembali ke Sang Zixing dan menghancurkan obat darah. Petik 2. Berbicara pada dirinya sendiri, Yesuan dengan cepat menyelesaikan rincian rencana tindak lanjut. Dan aku, menelan darah 3 kali berturut-turut, dalam darah dan sumsum tulang tubuh, ada beberapa obat yang belum disempurnakan. Setelah kembali ke Sang Zixing, kamu dapat menutupnya sekali, sambil menelan beberapa obat daging dan darah. Ungu emas, dan kejahatan. Dengan cairan sumber sebagai suplemen, luncurkan terobosan baru. Setelah terobosan ini berhasil, segel dewa berada dalam keabadian, dan hanya ada satu terobosan orde kecil. Jumlah darah yang dibutuhkan akan berkurang tajam. Petik 2. Selain itu, karena kali ini adalah terobosan di ranah alam, yang dibutuhkan adalah tabung berisi 21 cairan, jadi jika pemurnian 21 cairan dilakukan dengan cara memadatkan darah dan darah, sebagian besar dari mereka dapat ditambahkan pada saat itu. Energi puing-puing harta karun dari tingkat energi kuno semu usia dan makhluk-makhluk kuno. Dalam hal ini, terobosan orde terakhir harus diselesaikan hanya dengan 3 atau 4 noda darah. Artinya, hanya dengan begitu, Anda hanya perlu menyelinap ke tanah terlarang berbintang yang jauh, dan menyelinap dengan cara membunuh 4 binatang buas yang sangat ganas di kepala sudah cukup. 1. Dalam terang ini, Yesuan tidak ragu-ragu,
dan setelah bergoyang, dia bergegas ke langit berbintang kedua yang baru saja punah belum lama ini. Hanya setengah kolom dupa yang telah tiba, dan pada saat ini, perang di sini juga telah berakhir. 20.000 pembunuh dan puluhan ribu iblis yang mengintai laut dan Changqing Yu membantu puluhan juta penyintas kuno di Sang Zixing untuk membersihkan medan perang dan membersihkan pertempuran. Semuanya ini, karena kedatangan Ye Xuan, mempercepat prosesnya, dan itu benar-benar berakhir setelah beberapa jam. Setelah itu, Ye Xuan melambaikan kehidupan medan naga, dan membiarkan semua ketiak memasuki raksasa kehidupan. Ini melambaikan tangan dan bergegas ke depan puluhan juta binatang terlarang. Masing-masing dari mereka berjongkok di area kehampaan. Boom! Gemuruh! Raungan besar, setelah raksasa kehidupan Longye tiba di daerah ini, itu segera terdengar lagi. Puluhan juta prajurit kuno Sang Zixing ada di seluruh jutaan kapal perang, termasuk 20.000 pengintai iblis yang dipimpin oleh Laut dan Changqing Yu. 8 King Kong dan kalajengking terbang, monster tua kalajengking perak tidak bisa diam, sekali lagi oleh Ye Xuan dari Sen Nongding sebelumnya. Tugas orang tersebut masih memurnikan, menempa, dan memadamkan dirinya sendiri, dan tugas dari dua yang terakhir adalah membunuh semua monster kosmik di antara puluhan juta binatang jongkok, hanya menyisakan sebagian kecil ke Mulberry puluhan sisa-sisa alam semesta dari alam semesta sedang memurnikan tangan mereka, darah. Pencekikan yang memalukan pecah lagi dalam sekejap. Ini, pertempuran pertama berlangsung lebih lama. Bagaimanapun, tujuan berburu adalah untuk memiliki semua binatang terlarang di 4 tempat terlarang, mencapai hampir 50 juta. Dan binatang-binatang terlarang ini dipimpin oleh 14 binatang buas tingkat abadi di masa lalu, dan mereka benar-benar hancur dalam waktu singkat. Setelah dibunuh sepenuhnya, mereka telah terpana pagi ini, semuanya tersebar, dan mereka berjongkok, hanya butuh waktu tertentu untuk mengeluarkan mereka dari tempat persembunyian. Dalam pertempuran ini, Ye Xuan masih tidak berpartisipasi, tetapi tidak pergi jauh, tetapi berlutut di mulut Sen Nongding, memegang kabut berwarna-warni, dan menyimpulkan formula cairan ke-21 yang akan dikondensasi. Pada akhirnya, setelah 3 hari penuh, ketika Ye Xuan akhirnya menyempurnakan formula cairan ke-21, pertempuran terakhir akhirnya berakhir. Pada titik ini, sudut bagian Yili ini sebagian ke kehampaan, dan tidak ada tanah terlarang berbintang. Suku Sang Zixing yang masih hidup telah berada di langit ilusi ini. Di tengah sorak-sorai yang bergema, pasukan terbuka dan bergegas ke Sang Zixing. Pada hari-hari berikutnya, ia akan melakukan pengobatan daging dan darah yang kuat dan kuat. Kali ini, pertempuran binatang buas mencapai hampir 8 puluhan ribu hal, panennya sangat tak terbayangkan. Jumlah total pengobatan daging dan darah yang dapat dimurnikan sangat mencengangkan 3 hari, akhir dari pertempuran terakhir. Sejak saat itu, bagian dari puluhan ribu mil kehampaan di sekitar tanah terlarang bintang 6 asli benar-benar menghilang. Sang Zixing pada relik kuno suku-suku, telah menjadi satu-satunya sisi dari sisi kehampaan ini, satu-satunya keberadaan miliaran mil. Tentu saja, di daerah ini, masih ada sejumlah besar bintang kehidupan, dan bintang-bintang serta binatang buas yang tidak termasuk dalam 6 tempat terlarang berbintang besar asli. Namun, untuk binatang buas berbintang ini, apakah itu Ye Xuan atau para penyintas kuno Sang Zixing, mereka tidak memiliki niat untuk membunuh mereka. Itu sama sekali tidak perlu. Ada cukup banyak binatang buas yang mematikan di tangan, hampir 80.000, cukup 12 suku besar di bintang-bintang penanaman, puluhan juta relik kuno di ribuan desa besar dan kecil, telah menghasilkan sejumlah besar obat-obatan daging dan darah. Terlebih lagi, obat-obatan daging dan darah yang mereka dapatkan dari hantaman gila di tangan mereka hanya dikonsumsi sedikit, tetapi mereka memiliki banyak uang. Setelah kembali ke Sang Zixing, latihan penciuman obat yang kuat dan kuat kedua dimulai pada saat pertama. Untuk semua ini, Ye Xuan tidak memperhatikannya. Kali ini, obat darah dan daging yang telah dikultivasikannya tidak dapat masuk ke matanya. Menurut pengakuannya, puluhan juta penyintas kuno di Sang Zixing akan mencernanya sendiri. Adapun 8 Raja Kong, kalajengking terbang, hantu perak dan 20.000 penyihir yang diintai oleh kembalinya laut, Changqing Yu, dan Yingtai, mereka semua memasuki Sen Nongding dan raksasa kehidupan, dan membuka kembali latihan tersebut. Bagaimanapun, kultivasi mereka masih lemah, dan jalan menuju peningkatan masih jauh. Ye Xuan tidak memasuki Sang Zixing, masih stagnan di alam semesta di luar atmosfer Sang Zixing. Setelah melambaikan Sen Nongding,
dia datang ke Senong Dingkou di mana dia membawa kabut berwarna-warni. Duduk dan berlutut. Pertama, saya menenangkan pikiran saya. Kemudian, saya mengeluarkan banyak sumber daya kultivasi, kecuali obat daging dan darah tingkat atas ungu emas yang baru saja saya sempurnakan baru-baru ini, serta losion beraroma, sumber jahat, dan sebagainya. Akhirnya, setelah lama memanjakan diri, Yesuan bahkan mencegat sepotong kecil darah berharga tikus ungu emas kuno berenergi tinggi dari gua tertutup di dasar gunung berapi di area tengah ruang Dingnei, dan memanggangnya dengan api 7 warna senong. Saus tiram emas, setelah dagingnya meluap, ini dikorbankan, dan bersama dengan sumber daya kultivasi yang sudah disiapkan, dikunyah. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menutup matanya dan memasuki babak baru retret. Waktu perlahan berlalu. Namun pada saat ini, Yesuan telah memasuki situasi di mana kedua hal itu telah terlupakan, sama sekali melupakan keberadaan waktu. Oh lala, hei, karena semua sumber daya kultivasi yang telah disiapkan telah ditelan ke dalam perut, tubuh Yesuan telah membunyikan suara rantai. Semua sumber daya kultivasi meleleh dan berubah menjadi aliran yang bergolak. Akhirnya, mereka berkumpul bersama di dalam tubuh, seperti sungai besar, dengan suhu tinggi yang menyayat hati, bergulir di anggota tubuh Yesuan. Bergegas. Meskipun menyakitkan, bagi Yesuan, rasa sakit seperti ini telah lama dianggap biasa, dan tidak ada hasutan bagi pikiran. Saat ini, seluruh pikiran terbenam dalam tubuh perintis seperti ini, dan mudah untuk mengenai tubuh dan merasa nyaman. Itu penuh dengan daging dan tubuh, dan itu adalah cahaya yang menyilaukan. Ada miliaran pori-pori di dalam tubuh, dan semuanya mengalir keluar dari gas siarui. Akhirnya, dengan suara mencicit yang sangat keras dari pikiran Yesuan, energi panas yang telah mengalir deras di dalam tubuhnya habis saat ini. Ketika Yesuan membuka matanya, suara sistem yang familiar tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tingkat keabadian ke-9. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, tingkat keabadian ke-9. Dengan terobosan dalam kultivasi kekuatan ini, kultivasi Yesuan saat ini dalam keadaan biasa telah mencapai penyempurnaan agung tingkat 9 yang abadi. Dan begitu dia mengaktifkan darah konjak di dalam tubuhnya, dia dapat langsung melintasi alam besar dan memiliki kekuatan untuk menyegel tingkat pertama yang abadi. Jika Anda memasuki perubahan ke-6 konjak, kekuatan puncaknya akan meningkat lagi, mencapai tahap ke-6 keabadian, dan itu telah memasuki tahap akhir keabadian. Meskipun terobosan ini hanya memiliki satu langkah kecil, itu sangat penting bagi Yesuan saat ini. Karena lain kali dia akan pergi ke tanah terlarang berbintang ini yang lebih jauh dari kehampaan, dan memburu binatang abadi. Karena dia tidak bermaksud untuk mengkhawatirkan keabadian bintang-bintang ini di tanah terlarang, dia dengan ragu-ragu menetapkan tujuan perburuan ini menjadi 5 darah. Dan, cara membunuh, hanya bisa menjadi perburuan diam-diam. Karena ini adalah perburuan diam-diam, maka Anda harus menjamin pukulan dan pembunuhan, jika tidak, itu pasti akan terungkap begitu perang pecah. Target perburuan juga adalah binatang abadi. Jika Anda ingin membunuh target tingkat ini dan membunuhnya, Yesuan harus memiliki kekuatan abadi, bahkan jika itu hanya urutan pertama. Sebelum terobosan ini, ia mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh, menunjukkan tubuh sejati konjak berkepala 3 dan berlengan 6, dan hanya kesempurnaan tingkat ke-9 dari keabadian. Jika Anda ingin mencapai tingkat keabadian, Anda harus menggunakan konjak. Perubahan pertama dari 9 perubahan. Begitu ini terjadi, ukurannya juga akan meroket 10 kali lipat, mencapai ketinggian 100 kaki. Meskipun tinggi Baizang tidak terlalu besar, tetapi untuk perburuan diam-diam, itu masih terlalu mencolok, tujuannya besar, bahkan jika bentuknya tersembunyi, napas mungkin bocor, sehingga mengungkap keberadaannya. Tetapi sekarang masalah ini telah dipecahkan dengan sempurna. Setelah menerobos langkah kecil lagi, kultivasi Yesuan dalam keadaan biasa telah mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-9. Jika Anda ingin memiliki kekuatan abadi, Anda hanya perlu mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh, tanpa perlu menampilkan kekuatan magis konjak. Dengan cara ini, ukuran tubuhnya hanya setinggi 10 kaki, untuk perburuan diam-diam, itu akan terlalu nyaman. Setelah akhir retret ini, Yesuan tidak membuat siapapun khawatir pada Sang Zixing, melambaikan Senong Ding ke dunia abadi,
dan kemudian dia bergoyang, menghadapi kekosongan persegi sepanjang miliaran mil ini. Berbaringlah, bintang-bintang yang lebih kuat itu dilarang, dan itu jelas tidak terlalu dekat dengan langit berbintang tempat Sang Zixing berada. Untuk ini, Ye Xuan telah siap secara psikologis. Meski begitu, Star Trek yang membosankan berikutnya masih membuatnya merasa tidak bisa berkata-kata. Sekarang dia berada di jalan dalam keadaan biasa, dan belum menggunakan pesawat ulang-alik virtual yang rusak dan colokan raksasa kehidupan Longye, tetapi kecepatan kesempurnaan agung 9 langkah tidak lambat. Dengan cara ini, itu juga merupakan serangan kecepatan penuh selama 10 hari penuh, dan di balik ruang kosong yang sangat besar sejauh ratusan juta mil di belakangnya, langit yang jauh di depan langit akhirnya sampai ke tempat di mana planet-planet kehidupan intensif berkumpul bersama. Jika tidak ada kecelakaan, ini pastilah tanah berbintang yang lebih kuat. Perburuan diam-diam yang telah lama ditunggu akan segera dimulai sebelum medan bintang sanksi. Skala 6 larangan langit berbintang tidak terlalu besar. Pada dasarnya, ada lebih dari selusin bintang kehidupan yang menghuni sejumlah besar binatang buas yang kuat. Mereka berkumpul di suatu area, dan ada puluhan juta binatang buas berbintang. Di bawah komando 3 hingga 4 abadi hingga binatang buas yang kuat, ini akan membentuk tanah terlarang. Tapi sekarang, setelah meninggalkan medan bintang sanksi, Ye Xuan berlari cepat di langit selama 10 hari penuh. Setelah menempuh jarak ratusan juta mil, larangan berbintang itu ditemui. Skalanya jelas melampaui medan bintang sanksi. 6 bintang terlarang. Pertama-tama, apakah binatang buas paling kuat di tanah terlarang ini disegel untuk keabadian, atau apakah ada beberapa segel yang abadi? Ada, lebih dari 100 keping bintang kehidupan yang hanya ditemukan di medan bintang besar ini dan menghuni sejumlah besar binatang buas berbintang. Dilihat dari kuantitas ini, jumlah binatang buas berbintang di tanah terlarang ini setidaknya 100 juta. Menurut perkiraan Ye Xuan, jika tidak ada kecelakaan, komandan binatang buas yang kuat di tanah terlarang langit berbintang pastilah tingkat abadi, dan itu harus 2 atau 3 kepala. Bahkan jika ada lebih dari 2 atau 3 kepala keabadian, maka binatang buas abadi biasa, bahkan jika tidak ada seorang pun, diperkirakan hampir sama. Hanya di daerah ini, ada lebih dari 100 bintang dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika tidak ada kecelakaan, masing-masing dari ratusan bintang kehidupan ini harus ditempatkan dengan binatang buas abadi. Ye Xuan tidak memasuki daerah ini dengan manusia, karena dengan begitu, tidak diragukan lagi itu langsung terekspos, meskipun di udara suci di luar bidang bintang sanksi, selain langit berbintang yang lebih kuat, itu juga lebih kuat. Bintang-bintang kuno yang terbengkalai. Namun, di bagian puing-puing ini, para penyintas kuno dan binatang buas berbintang jelas berseberangan, dan tempat ini adalah tanah terlarang di bawah kekuasaan binatang buas. Secara alami, tidak mungkin para penyintas dari para leluhur akan muncul. Masih jauh dari sana, Ye Xuan telah mengaktifkan darah konjak di dalam tubuhnya, memperlihatkan tubuh konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6. Sebelumnya, dalam kondisi biasa, kultivasinya adalah kesempurnaan tertinggi dari keabadian tingkat 9. Setelah aktivasi darah konjak, ada pemulihan langsung dari tingkat pertama yang abadi. Namun, kultivasi semacam ini jelas tidak terekspos. Kalau tidak, di tanah terlarang ini, itu sama saja dengan cahaya lilin di langit malam, yang terlalu mencolok dan akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Bahkan pada saat ini, konjak berkepala 3 dan berlengan 6 tidak dapat dilihat dengan cara ini, karena meskipun bintang-bintang dan binatang buas yang dihuni oleh pecahan-pecahan tanah suci ini sebagian besar langka di 3 langit berbintang utama, tubuhnya memiliki darah kehidupan yang kaya dan liar, tetapi konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 terlalu keras. Bahkan di langit ilusi ini, tidak ada keturunan darah konjak kuno, dan sumber asli kejahatan hanya satu di zaman kuno. Begitu Ye Xuan muncul dengan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, saya khawatir itu akan segera menimbulkan sensasi, dan itu akan menyebabkan banyak masalah. Perburuan diam-diam berikutnya tidak diragukan lagi akan sulit dilakukan. Tepat saat dia dengan hati-hati mengungkap pengetahuannya, Ye Xuan menemukan bahwa di bintang kehidupan lebih dari 100 binatang buas di depan, ada binatang buas yang dihuni di dalamnya. Selain itu, sebagian besar binatang buas adalah bintang kehidupan bertabur bintang, yang juga terletak di tepi bidang bintang ini. Ukuran bintang-bintang itu bukan yang terbesar, tetapi juga bukan yang terkecil. Derajat adalah tujuan terbaik. Oleh karena itu,
Setelah beberapa kali memanjakan, Yesuan bahkan memasukkan dua tubuh konjak lainnya, yaitu tubuh tulang pipi dan tubuh kabut hitam, semuanya ke dalam tubuh, hanya menyisakan daging dan darah, tetapi juga sedikit berubah. Sekilas, itu tampak seperti langit berbintang. Mengenai kultivasi kekuatan, dia disembunyikan di alam perbatasan, tidak terlalu rendah, juga tidak terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jika terlalu rendah, bahkan jika memasuki langit berbintang ini, itu akan menjadi ganas. Bintang kehidupan, saya khawatir saya tidak bisa mendekati pemimpin binatang buas abadi yang menguasai bintang ini. Setelah semuanya siap, Yesuan memeriksanya dan sangat puas. Kemudian dia berhenti khawatir. Setelah dia terombang-ambing, dia bergegas ke bintang target di sudut ruang virtual di sisi kanan. Setelah memasuki tanah terlarang ini, aktivitas binatang buas di kehampaan menjadi sangat sering, dan dari waktu ke waktu ada binatang berbentuk bintang dengan bentuk yang berbeda. Meskipun mereka berasal dari kelompok etnis yang berbeda dan memiliki garis keturunan yang berbeda, mereka semua adalah genus yang sama di tanah terlarang yang sama. Oleh karena itu, binatang buas berbintang ini jelas tidak secara sembarangan menimbulkan konflik. Tentu saja, hal semacam ini tidak akan pernah bisa dihilangkan. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas yang ganas. Peperangan yang haus darah pada dasarnya adalah naluri. Pada saat ini, Yesuan adalah temperamen yang berbintang dan ganas dengan batas wilayah utama. Itu hanya dua alam utama dari keabadian. Bahkan di tanah terlarang yang kuat ini, kultivasi semacam ini adalah kekuatan. Kepala binatang buas abadi dari bintang kehidupan juga dapat dianggap sebagai perang tingkat menengah. Oleh karena itu, dia memasuki bintang target tanpa halangan, dan setelah menyembunyikannya, dia diam-diam menyebarkan pengetahuan para dewa, dan segera menangkap atmosfer binatang buas abadi dua kali. Di bintang kehidupan ini, sebenarnya ada dua binatang buas abadi, yang semuanya berbintang dan ganas, dan kedua keluarga ini baru saja bersama saat ini. Bagi Yesuan, ini adalah waktu terbaik untuk menembak. Mengambil kembali pengetahuan para dewa, Yesuan mendekati posisi pihak lain sebanyak mungkin dalam bentuk langit berbintang, hingga jaraknya puluhan ribu mil, dan diblokir oleh prajurit pihak lain sendiri, dan dia tidak dapat bergerak maju. Pergilah ke belakang gunung, langsung mobilisasi kekuatan tubuh, dan perluas sepenuhnya teleportasi posisi. Panggil, suara samar menerobos udara, dengan kultivasi Yesuan saat ini sebagai kekuatan, puluhan ribu mil jauhnya, juga dapat secara akurat mengunci posisi teleportasi. Dalam sekejap mata, sosoknya muncul di depan bagian depan yang ganas dari dua bintang abadi ini, hanya sekitar 100 meter terpisah. Pada saat ini, karena kekuatan penuh dari teleportasi, tubuh Yesuan yang memperbaiki perbaikan tingkat pertama yang abadi tidak diragukan lagi telah habis, semua bintang di seluruh bintang kehidupan dapat merasakannya. Leng Buding tiba-tiba merasakan napas abadi yang menyayat hati ini, semua binatang buas di seluruh bintang, pada saat ini, semuanya terbanting, dan sepanjang waktu, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya menunggunya. Bagaimana tanah-tanah terlarang tiba-tiba datang ke sini? Dua bintang abadi di depan Yesuan sangat kejam, dan mereka benar-benar bodoh dalam. Sekejap, mereka menatap Yesuan dengan tatapan tertegun. Mereka tidak mengerti bahwa area inti sarang mereka tiba-tiba lebih kuat. Segel itu abadi. Bahkan jika segel ini abadi, itu masih seperti mereka, itu juga langit berbintang. Ini benar-benar aneh. Apakah langit berbintang ini di langit berbintang, kemunculan tingkat keabadian yang abadi? Belum pernah mendengarnya kecelakaan Yesuan muncul, sehingga dua bintang abadi dan kejutan yang dahsyat, dan kemudian keduanya jatuh ke dalam hiruk-pikuk. Mereka tidak menyadari datangnya krisis. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa segel yang muncul di depan mereka akan menembak sendiri. Karena mereka semua adalah bintang yang meledak, darah yang sama mengalir di dalam tubuh. Meskipun asal-usul pihak lain agak aneh, bagaimanapun, itu adalah pendahulu dari keluarga yang sama. Namun, pada saat berikutnya, mereka berdua belum pulih dari belenggu kabut, dan kecelakaan itu tiba-tiba terjadi. Ledakan, ledakan. Hei, Yesuan, yang muncul dengan tenang, tidak ragu-ragu, dan pihak lain belum pulih. Pertama kali dia meniup dua pukulan, dan kekuatan keabadian tidak diragukan lagi terungkap. Di bawah jarak yang begitu dekat, kedua kepala ini abadi. Langit berbintang begitu ganas sehingga sudah terlambat untuk membuat reaksi apapun.
Itu langsung dibombardir dan berubah menjadi kabut berdarah. Salah satu dari mereka bahkan tidak memiliki kesempatan, dan yang lainnya hanya mengeluarkan siulan pendek. Suara siulan baru saja dimulai, dan tiba-tiba berhenti. Panggil. Kemudian, Ye Xuan melambaikan tangannya, dan di dalam Senong Ding di dalam tubuh, semburan dua kanopi api 7 warna Senong, bersiul keluar, satu kiri dan satu kanan, menyelimuti dua kanopi oleh darah dua bintang abadi dan daging yang ganas. Dalam waktu pertama, kondensat darah dimulai. Seluruh prosesnya sangat cepat, kurang dari 3 napas, sperma darah telah terkondensasi. Saat Ye Xuan melambaikan tangan lagi, dua tenda api 7 warna Senong kembali menjerit ke dalam tubuh, dan pada saat yang sama memacu, ada dua manik-manik bulu seukuran bayi, yang dengan cepat dipanen oleh Ye Xuan. Hilang. Dalam sekejap mata, dua bintang berbintang dari tingkat abadi telah disambar petir oleh Ye Xuan, dan mereka telah hancur dalam sekejap, dan mereka telah menjadi darah dua binatang buas seukuran bayi. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan tidak berhenti sejenak, dan bentuk tubuhnya bergetar, dan sebelum semua binatang buas di seluruh bintang tidak bereaksi, mereka telah datang ke atmosfer bintang kehidupan binatang buas ini, tanpa jeda. Berbalik dan bergegas ke bintang kehidupan lain yang paling dekat dengan tempat ini. Kali ini tujuan misinya adalah 5 noda darah binatang abadi, dan sekarang 2 telah dipanen, 3 lebih buruk, yaitu, selanjutnya, Ye Xuan harus secepat mungkin, membunuh 3 secepat mungkin binatang buas yang kuat dengan kepala keabadian. Seperti sebelumnya, hati-hati dan licik, itu tidak realistis saat ini, karena kejatuhan hebat kedua bintang akan segera ditemukan, dan jika tidak ada kecelakaan, masalahnya akan menjadi yang pertama kali. Dilaporkan, pada saat itu, keabadian langit berbintang yang kuat ini jelas akan segera waspada. Pada saat itu, setidaknya ratusan binatang abadi di lebih dari 100 bintang kehidupan akan dipindahkan, ditambah 2 hingga 3 segel itu abadi, bahkan jika Ye Xuan dapat mundur, saya khawatir itu akan sangat memalukan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memburu 3 binatang abadi yang kuat sesegera mungkin setelah adegan larangan berbintang yang kuat ini, dan sesegera mungkin, bahkan jika pada saat-saat terakhir, menunggu keabadian masih waspada, Ye Xuan juga dapat menarik diri dari pertama kali, tidak terikat pada ini. Dengan pemikiran seperti ini, Ye Xuan mulai mempercepat. Hanya beberapa napas telah mencapai bintang kehidupan terdekat. Tanpa ragu-ragu, dia terjun ke atmosfer bintang kehidupan ini. Di bawah pandangan para dewa, dia segera mengunci posisi pemimpin binatang abadi di bintang kehidupan ini. Yang mengejutkannya lagi adalah bahwa bintang kehidupan ini, yang sebagian besar didominasi oleh binatang berdarah dari keserakahan darah Asia, memiliki 2 binatang abadi yang kuat. Meskipun mereka tidak bersama saat ini, mereka tidak terpisah jauh. Selama 2 serigala buas subdarah abadi terbunuh, Ye Xuan hanya perlu mencekik 1 lagi dan dia akan dapat menarik kembali. Panggil, langsung menyebarkan teleportasi, sosok Ye Xuan muncul di sisi salah satu serigala darah Asia, tanpa ragu-ragu, sebuah tinju akan sama. Ledakan, orang ini hanya berbalik dan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara apapun. Seluruh sosok itu benar-benar meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Panggil, bahkan jika dia melambaikan tangannya, Ye Xuan menarik api suci 7 warna dari tubuh dan membungkus kabut berdarah secara langsung. Ketika 3 napas tidak tersedia, itu terkondensasi menjadi darah seukuran bayi. Pada saat berikutnya, api 7 warna Senong ini dan manik-manik bernoda darah yang baru saja terkondensasi baru saja dikumpulkan olehnya. Di kejauhan di belakangnya, ada suara yang ganas dan tidak nyaman. Hei, langit berbintang itu ganas. Apa yang kamu inginkan? Melihat sekeliling, ribuan mil di belakang, ujung lain dari bintang kehidupan, tingkat darah abadi, serigala, benar-benar bergegas pada saat ini, meskipun tubuh Ye Xuan adalah kekuatan untuk menyegel tingkat abadi, dia hanya itu bukan lawan, tetapi bagaimanapun juga, tempat ini adalah tanah terlarang yang kuat, dan ada 3 kepala binatang abadi, dan akan segera datang. Oleh karena itu, serigala subdarah ini tampaknya tidak takut, memberi Ye Xuan perasaan tidak takut sama sekali. Karena kamu mengirimnya ke pintumu, selamatkan pemilik bintang dan kembali. Senyum dingin dan dingin, bentuk tubuh Ye Xuan bergoyang, dan sekejap mata telah mencapai bagian depan serigala serakah darah abadi ini, belum lagi, langsung merupakan pukulan. Ledakan, panggilan, sosok besar pihak lain, di bawah kepalan tangan Ye Xuan yang berkekuatan penuh, langsung meledak, berubah menjadi kanopi darah dan diam-diam tersebar. Juga pada saat ini,
Yesuan tiba-tiba melambaikan, tubuh Senong Ding ditarik keluar api 7 warna. Senong langsung membungkus kabut berdarah yang menyebar, dan kemudian memulai pemurnian darah. Semuanya masih selesai dalam waktu kurang dari 3 jam bernapas. Pada akhirnya, Yesuan melambaikan tangannya, dan api 7 warna Senong yang ditarik keluar langsung masuk ke tubuhnya, dan yang dikembalikan juga seukuran kepalan tangan bayi. Butiran darah, bersama-sama menjadi Senong Ding. Sejak itu, dalam waktu singkat, ia terus-menerus membunuh 4 binatang abadi di tanah terlarang berbintang yang kuat ini. Di Senong Ding di dalam tubuh, ada 4 noda darah binatang abadi. Hanya ada satu celah kekurangan darah saat ini. Namun, menurut perkiraan Yesuan, kedatangannya, pada saat ini, seharusnya sudah terungkap. Pada akhirnya, apakah esensi darah ini dapat berhasil dicapai, itu telah menjadi penuh ketegangan dalam sekejap. Raungan, raungan, hei, itu juga pada saat ini bahwa dalam 3 bintang super dari larangan berbintang yang kuat ini, tidak ada tanda-tanda tiba-tiba dari 3 binatang buas yang mengguncang bumi yang meraung dan menjerit, bahkan melalui kekosongan yang tak berujung. Semua suara telah mencapai ratusan juta mil, sehingga binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dalam ratusan bintang kehidupan di sekitar mereka semua bergetar dan bergetar. Melawan binatang buas abadi, ada 3 kepala. Yesuan, bentuk berbintang dari langit berbintang, menoleh dan melihat sekeliling. Dia melirik sekilas kehalusan, yang terakhir, kecepatannya telah meningkat. Meskipun kecepatan Yesuan sangat cepat, setelah membunuh 2 bintang, pertama kali dia bergegas ke planet kehidupan binatang buas kedua, tanpa penundaan, membunuh 2 tingkat abadi dengan kecepatan tercepat. Darah subdarah, tetapi pada akhirnya, darah binatang abadi di tangannya mencapai 4, tetapi secara tak terduga terungkap. Pada saat itu, dari 3 binatang buas raksasa di sekitar area pusat tanah terlarang, masing-masing dari mereka memiliki sosok yang bergegas keluar, dan raungan mengerikan meraung di mulut, mengejutkan ratusan mil, lebih dari 100 binatang buas di planet ini, miliaran binatang buas yang kuat, semuanya menggigil, binatang buas-buas abadi di planet lebih dari 100 binatang buas segera menanggapi jenderal, dan semuanya berteriak dan menggeram, berubah menjadi sosok dari binatang buas dominan masing-masing. Hancurkan di atmosfer, hei! Di bintang raksasa di sisi kiri zona domain, segel yang bergegas keluar diabadikan sebagai sapi hijau. Ukuran tubuhnya mencapai raksasa 100.000 kaki, dan itu berdarah dan berdarah. Langit berbintang yang kuat dilarang untuk menyegel yang terkuat dari yang abadi. Petik 2. Raungan. Tepat. Di samping, buaya darah berbentuk bintang berjongkok dari planet raksasa yang dihuni oleh atmosfer, dan bentuk tubuhnya juga mencapai raksasa 100.000 kaki. Ekor buaya yang ramping penuh dengan duri, yang mengerikan. Saya khawatir itu adalah bintang yang sangat besar. Saya tidak tahan dengan cambuk ekor buaya yang sangat besar ini. Kultivasinya adalah kekuatan, itu untuk menyegel urutan keempat yang abadi. Hei, di bintang raksasa di belakang strip domain, ada suara yang tajam dan menjerit. Segel yang keluar dari bintang raksasa ini adalah kumbang hitam dengan darah yang tidak diketahui dan ukurannya kecil. Hanya sekitar 1000 kaki, tetapi kultivasinya tidak lemah, dan telah mencapai puncak keabadian. Hanya 1 langkah lagi, Anda dapat melangkah ke tengah-tengah keabadian. Pada saat ini, ketika sosok Yesuan bergegas keluar dari atmosfer planet target kedua, 3 binatang buas kuat yang menyegel level abadi, sambil meraung dan meraung, berlari ke posisinya. Rai itu, meskipun masih puluhan juta mil jauhnya, tetapi dengan kekuatan ketiga binatang buas yang ganas ini, kecepatannya hampir mencapai ekstrim, dan setidaknya beberapa napas dapat dicapai. Selain itu, menatap mata, ada lebih dari 100 planet kehidupan dalam pandangan ratusan ribu mil ruang kosong. Ada juga 1 atau 2 binatang buas abadi yang kuat. Mereka berteriak keluar dari atmosfer bintang-bintang, dan mereka seperti gelombang pasang. Ke tempat Yesuan berada, meraung. 3 segel itu abadi, dan lebih dari 100 adalah abadi biasa. Barisan binatang buas ini dapat digambarkan sebagai mengerikan hingga mengerikan, bahkan jika itu adalah kekuatan kultivasi Yesuan saat ini, bahkan jika kekuatan magis konjak diubah menjadi perubahan ke-6. Begitu Anda terjebak dalam pengepungan, Anda akan malu. Sangat, cedera yang sangat serius. Tetapi, dia tidak punya pilihan, tetapi saat ini dia belum dievakuasi, dan hari ini, kultivasi Yesuan adalah kekuatannya. Di bawah keadaan biasa,
ia telah mencapai kesempurnaan agung tingkat 9 keabadian. Jika Anda ingin menerobos ke tingkat pertama abadi, Anda harus memurnikan tabung berisi 21 cairan, jika tidak, itu akan menumpuk dengan sumber daya. Cara untuk mencoba menerobos, peluang keberhasilannya kecil. Cairan tingkat 20 tidak dapat diformulasikan seperti sebelumnya. Menurut derivasi Yesuan, berdasarkan esensi darah, itu diformulasikan dengan metode merebus darah dan daging, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi, tetapi untuk merumuskan tabung berisi 21 cairan, Anda membutuhkan setidaknya 5 darah. Sekarang dia memiliki 4 di tangannya, hanya satu perbedaan. Jika dievakuasi saat ini, langit berbintang yang kuat ini telah disiapkan untuk pertahanan. Jika Anda menyelinap lagi dalam waktu singkat, tidak ada kemungkinan serangan diam-diam yang berhasil, anti. Itu akan membiarkan pihak lain dengan tenang mengatur berbagai cara untuk mencegahnya setelah memeriksa semuanya dengan saksama. Tentu saja, selain tanah terlarang berbintang ini, area lain di sekitar lapangan bintang Sangzi, ada larangan berbintang lainnya, tetapi hanya di sini, Yesuan telah mencari selama belasan hari untuk bertemu. Hantu itu tahu untuk menyerah di sini kapan langit berbintang berikutnya akan ditemukan, kapan akan tertunda. Pilihan yang paling baik adalah memanfaatkan guntur di kejauhan sebelum 3 segel menjadi abadi. Sebelum mereka tiba, mereka akan menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh binatang abadi lagi. Masalah ini memang berisiko. Bagaimanapun, bahkan jika berhasil membunuh binatang abadi, Yesuan akan membutuhkan sejumlah waktu untuk memadatkan darah di tempat dan dengan 3 kecepatan abadi di langit yang jauh, paling banyak 7 atau 8 napas, Anda dapat mencapai masa depan yang dekat dan membentuk hubungan dekat dengannya. Diikuti oleh 100 atau lebih binatang abadi lainnya akan segera datang, dan begitu lapisan pengepungan kedua terbentuk di luar, situasi Yesuan akan semakin tak tertahankan. Letakkan saja, bukankah 3 segel itu abadi? Ribuan pasukan bergegas ke keramaian dan hiruk-pikuk. Selama masih ada garis, Anda tidak bisa melepaskannya. Begitu tanah menggigit giginya, sosok Yesuan tiba-tiba terbanting, dan kepalanya berteriak, "Hei!" Suara siulan masih belum berakhir, bentuk tubuh Yesuan telah menghilang dari tempat semula, sekali lagi meluncurkan teleportasi, mengerahkan seluruh tenaganya, dalam waktu setengah napas, melintasi ratusan ribu mil kehampaan, muncul di sebelah kiri. Binatang buas yang ganas ini berada jauh dari planet terdekat. Ada kalajengking darah hitam yang telah bergegas keluar dari atmosfer binatang buas ini. Ia belum memulai kecepatannya, sengaja memperlambat sosoknya, tampaknya berniat untuk menunggu kehampaan yang jauh. Segel kekaisaran mencapai keabadian, dan setelah Yesuan membentuk pengepungan pertama, ia menyapu ke depan. Namun, pada saat ini, ia tidak bergegas maju, Yesuan mengambil inisiatif untuk datang, berteleportasi, pada saat yang sama bentuk tubuh itu muncul, langsung memukul dengan tinju. Untuk sesaat, jumlah kekerasan yang hebat di tubuh Yesuan tiba-tiba keluar, dan kehampaan datang dengan suara yang tajam, yang akan terkoyak kapan saja. Boom! Kepala darah iblis terlalu gelap untuk dicegah, tidak ada waktu untuk menghindar, seluruh bentuk tubuh telah hancur menjadi kabut berdarah, dan dengan cepat meledak. Panggilan, tanpa ragu-ragu, Yesuan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan api 7 warna Senong suci ditarik dari Senong Ding di dalam tubuh, dan kabut berdarah yang menyebar setelah ledakan kalajengking darah hitam meledak sepenuhnya. Dalam sekejap, sperma darah terkondensasi. Petik 2, raungan. Petik 2 petik 2, oh. Petik 2, hei. Petik 2 titik titik titik. Titik titik titik. Melihat pemandangan ini, 3 teriakan suci di kejauhan mengalami kemarahan abadi, dan pada saat yang sama meraung, sosok itu melaju lagi, dan sekejap mata telah melintasi hampir 10 juta mil. Lihatlah postur ini, paling banyak masih ada 2 tempat untuk tiba. 2 saat waktu, lewat saja. Panggil. Yesuan tiba-tiba melambaikan tangannya, tidak jauh dari depan, kanopi api 7 warna Senong ini langsung diserap olehnya, dan pada saat yang sama, ia juga memiliki esensi berdarah dari binatang buas abadi yang baru saja dipadatkan. Akhirnya, masih berhasil, dan 5 binatang buas abadi berdarah, dan mereka sudah berkumpul. Namun, dari puluhan juta mil jauhnya dari kejauhan, 3 skuadron binatang buas abadi berada di sekitar sudut. Sapi hijau baru-baru ini kurang dari 1 juta mil jauhnya, tidak peduli siapa kamu, hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Hei, sapi muda itu tiba lebih dulu,
dan itu sudah berada di kehampaan alam semesta kurang dari 1 juta mil jauhnya dari Yesuan. Pada saat ini, suara kata-kata dingin terdengar di mulutnya, diikuti oleh suara burdok yang kental. Dengan suara sapi menjerit, dan setengah bulan cian bersiul selama 1000 bulan, dan kekosongan itu langsung terpotong di sepanjang jalan. Kekosongan tak berujung dari kekosongan mengalir keluar dari celah retakan, dan alam semesta di sekitarnya menjadi kacau. Hei, hijau, dalam jutaan mil di belakang bentuk tubuh sapi, bentuk tubuh itu hanya sekitar 1000 kaki. Saya tidak tahu jenis zerg sialan apa yang tiba-tiba berteriak, dan sebuah lingkaran seperti riak normal tersapu, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sapi hijau. Setengah bulan cian bertahan, dalam sekejap, menyelimuti hamparan bintang yang luas. 1. Kekuatan tak kasat mata dari ikatan tak kasat mata datang, dan pada saat ini, Yesuan tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya mengalami stagnasi, dan sekuat dirinya, ia segera merasakan penundaan dalam lumpur yang tak berujung. Tidak diragukan lagi, riak aneh ini memiliki larangan khusus pada kehampaan alam semesta. Di bawah kekuatannya, itu bukan keabadian biasa. Bahkan jika itu abadi, itu tidak dapat lagi diteleportasi. Ini jelas bahwa Yesuan akan terperangkap di sini untuk pertama kalinya, menghalangi ritme pelariannya. Selain itu, saat riak-riak aneh ini menyebar, dan seluruh bagian kehampaan yang mencakup radius 10.000 mil, zerg ini, yang tidak tahu jenis darah apa yang ada di dalam tubuhnya, jelas telah berhasil. Petik 2. Boom, sedikit, lebih dekat, tentang sisi kehampaan yang menyentuh lebih dari 1 juta mil, buaya darah berbentuk bintang, yang disegel dan abadi, tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekor buaya besar yang ditutupi dengan duri tiba-tiba canggung pada saat ini. Dalam sekejap, ada suara gemuruh di kehampaan, dan gelombang kejut horor yang tak terlihat meledak di tempat Yesuan berada. Ada juga duri tajam di ekor buaya. Ini adalah cara untuk bertahan hidup abadi. Duri akar tampaknya tidak mencolok, tetapi Yesuan tidak meragukan ketajamannya. Saya khawatir bahkan jika seorang superstar ada di depannya, itu akan langsung ditembak oleh duri-duri yang tidak mencolok ini dan langsung ke saringan besar. Berkedip, di antara mata, 3 binatang buas yang menyegel level abadi semuanya datang ke kekosongan Yesuan, yang hanya berjarak 100.000 mil. Dari kiri dan kanan dan depan, mereka meluncurkan sarana untuk meluncurkan serangan kejutan. Sebagian, karena riak-riak zerg misterius, bentuk tubuh Yesuan adalah asal mula, dan kekosongan alam semesta yang berjarak ribuan mil sepenuhnya dilarang. Tidak hanya tidak bisa diteleportasi, bahkan jika dia berbalik atau terbang menjauh, itu seperti terjebak dalam lumpur, aksinya akan menjadi sangat terlambat. Tampaknya sudah ditakdirkan untuk jatuh sepenuhnya. Lihat, dalam adegan ini, 3 binatang buas abadi yang mengikuti 3 ekor abadi itu begitu bersemangat sehingga mereka tiba-tiba menjadi gila dan tampaknya percaya bahwa Yesuan tidak akan melarikan diri. Sebenarnya, saat ini Yesuan sendiri, seluruh hatinya juga telah menyebutkan mata orang buta. Pertama, sebelum dia meninggalkan hatinya untuk tinggal, dia terus memburu darah binatang. Abadi kelima, tetapi hatinya masih cukup berani. Ki semacam ini adalah kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang dimilikinya. Sebelumnya, dari awal bidang bintang Shangzi, dia telah berada di kekosongan tanah terlarang berbentuk bintang di Shangzixing, menandai titik lompatan koordinat berbentuk bintang. Menghadapi kedatangan 3 kecepatan abadi, Yesuan berpikir untuk mengandalkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang untuk menghilang langsung dari sini dan kembali ke bidang bintang Shangzi. Namun, zerg tak dikenal yang berada di luar kekosongan lebih dari 1 juta mil di sisi kiri, begitu luar biasa sehingga kemampuan tubuh untuk menghancurkan riak dan darah begitu aneh sehingga bahkan kultivasi kuat tingkat pertama miliknya pun abadi. Ada tubuh yang berat, seperti perasaan berlumpur. Karena alasan ini, Yesuan tiba-tiba tidak bisa bernapas lega. Jika kemampuan ini juga dapat memainkan larangan pada kemampuan lompatan koordinat antar bintangnya, maka hari ini benar-benar agak besar, kecuali jika tidak ada bayi kepala. Tembak, kalau tidak dia tidak akan mati dan harus mengupas kulitnya. Di lubuk hatinya, Yesuan tidak ragu untuk mengeluarkan instruksi untuk mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang ke sistem fagositosis tubuh pada saat pertama, dan kali ini titik koordinat lompatan yang terkunci adalah merek yang dicapnya di Shangzixing belum lama ini. Yang ada di domain, hei, suara samar jalan pecah, dan langit berbintang Yesuan menjadi ganas, dan matanya menghilang.
Tidak ada jejak yang bisa diikuti, seperti tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Hei, petik 2. Oh, raungan. Adegan ini, biarkan saat-saat berikutnya dari 3 orang yang bergegas ke depan kemarahan abadi 3 segel, gemuruh yang mengguncang bumi dan suara siulan bergema, di kejauhan lebih dari 100 binatang buas di planet ini, binatang buas bintang yang tak terhitung jumlahnya semua takut ke tanah, menggigil. Pada saat ini, di medan bintang Sangzi yang jauh dari ratusan juta mil, dengan cahaya redup melintas, langit berbintang setinggi 10 kaki itu jelas dan langsung muncul. Tidak ada kekecewaan bagi pemilik bintang. Dengan helaan napas panjang, Yesuan bahkan melepaskan kondisi tubuh konjak berlengan 3 dan 6 yang sebenarnya, memulihkan bentuk manusia, dan mengingat kembali situasi singularitas. Sampai saat itu, dia memiliki perasaan halus. Petik 2. Panggil. Di bawah. Sesaat, saat dia melambaikan tangannya, Yesuan langsung mengorbankan Senong Ding di tubuhnya, dan bentuk tubuhnya telah sampai ke mulut Senong Ding dengan kabut berwarna-warni, dan dia akan berlutut. Di tangan, 5 manik-manik dewa seukuran kepalan tangan bayi muncul di telapak tangan kanannya. Kelima esensi darah ini akan menjadi daging dan bubur darah yang memurnikan harta karun burung Phoenix. Bersama-sama, saya menjadi bahan baku dasar untuk cairan 20 tahap Yesuan. Dan, selain 2 bahan dasar ini, menurut formula cairan ke-21 yang telah dikembangkan Yesuan, kali ini, Yesuan juga akan menambahkan sejumlah besar harta karun teratas, serta beberapa tetes sumber jahat dan tangan lainnya. Sumber daya penempaan teratas yang dimiliki, bahkan, dikatakan bahwa dalam persiapan cairan kultur gen, pengalaman Yesuan sudah mengerikan. Sebelumnya, bahkan 20 tingkat cairan disiapkan dalam satu tabung. Tetapi kali ini, cairan kelas 21 benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Itu dikembangkan dengan cara merebus darah dan daging. Baginya, ini masih pertama kalinya untuk merumuskan solusi kultur gen dengan cara ini, lagi. Menambahkan keabadian dari keabadian biasa ke segel, itu adalah gubuk besar surgawi yang tak terlihat, variabelnya terlalu banyak. Oleh karena itu, keberhasilan cairan kelas 21 ini, bahkan jika berhasil, bahkan Yesuan sendiri, tidak ada banyak kepercayaan diri, hanya dapat dikatakan 5 atau 5, benar dan coba. Dalam gelombang, semua sumber daya yang dibutuhkan dalam resep dan semua jenis harta karun dan harta karun teratas disiapkan dalam sekejap. Yesuan melihat 5 binatang abadi di tangannya. Perasaan tergores mikro, berbisik, jangan gagal, kalau tidak, jika Anda ingin mencoba kedua kalinya, Anda harus mendapatkan 5 noda darah abadi lagi. Ini terlalu banyak membuang orang. Itu Senong Ding, ruang interior, dasar gunung berapi di domain pusat. Petik 2. Panggil. Petik 2. Oh, suara samar udara yang pecah bergema berturut-turut, dan semburan tunggal datang dari ketinggian Dingkou di atas gunung berapi domain pusat, tepat di atas kolam api di dasar gunung berapi, curam. Namun, semburan jalan ini melayang dalam sekejap, dan itu adalah bahan-bahan teratas dan sumber daya kultivasi yang disiapkan Yesuan untuk cairan 21 ini. Ambil, bubur daging dan darah yang memurnikan harta karun burung Phoenix dari Phoenix kuno yang buas. 5 noda darah binatang abadi. 5 tetes sumber jahat, dan semua jenis harta karun kelas atas, semuanya adalah sumber daya yang dibutuhkan Yesuan untuk menggunakan sistem fagositosis in vivo untuk mengekstrak cairan ke-21. Panggil. Suara kembang api bersiul, dari kolam api di bawah, siulan api 7 warna Senong yang mempesona, langsung mengembun menjadi tungku warna-warni, kecil dan sederhana, memperlihatkan napas yang luar biasa. Dalam sekejap, dengan terbentuknya api kecil yang dipadatkan oleh api 7 warna Senong, 5 noda darah binatang abadi dan bahan serta sumber daya lainnya yang terpacu dari mulut Senong Ding semuanya terbang secara otomatis, terbenam dalam tripod kecil kembang api ini yang hanya menutupi alun-alun. Oleh karena itu, budidaya cairan ke-21 dalam sekejap. Tidak jauh dari daerah sekitarnya, 8 King Kong dan Fei Tianyu, leluhur perak dan orang-orang lain yang awalnya mundur telah waspada. Mereka telah melangkah keluar dari retret Dongfu dan melihat langit berwarna-warni di atas kolam api di gunung berapi pusat di daerah pusat. Dading, saling memandang satu sama lain, sementara wajah penuh dengan keraguan, tetapi juga mengungkapkan ekspresi harapan. Dia, di sini, saya membicarakannya, berbicara secara pribadi. Petik 2. Kepala memiliki gerakan besar,
apakah ini saatnya untuk memurnikan darah ungu dari obat daging dan darah teratas? Petik 2. Seharusnya tidak. Ada begitu banyak pemurnian terakhir kali. Itu tidak akan dikonsumsi dalam waktu singkat. Dan kali ini, tidak ada gunanya harta karun makhluk kuat dan kuno. Sebaliknya, ada banyak harta karun dari harta karun teratas. Tampaknya ada 5 noda darah, tidak semua binatang abadi. Apakah semua daging dan darah terkondensasi? Petik 2. Apa ini? Bubur daging dan darah itu adalah hal yang sangat bagus. Dengarkan bos, itu dikondensasi dengan harta karun burung phoenix kuno yang berusia setengah baya. Sebelum itu, bos menyiapkan yang ke-19 dan ke-20. Saat menggunakan cairan, saya menggunakan 1 tabung setiap kali. Kali ini saya menggunakan 5 tabung secara langsung. Hei, bos tidak sedang dalam proses persiapan. Tidak, itu seharusnya sedang memurnikan, dia tidak akan melebur cairan tingkat 20. Seharusnya begitu, kultivasi bos adalah kekuatannya, dalam keadaan biasa telah mencapai kesempurnaan agung tingkat 9 yang abadi, memang sudah waktunya untuk mengambil cairan tingkat 21. Ya Tuhan, cairan tingkat 21, 1 tabung turun, itu langsung menciptakan segel yang abadi. Ayah, kamu tampaknya tidak jauh dari tempat ini, dibandingkan dengan bos, hanya 2 langkah kecil. Menerobos, di penghujung hari, mata beberapa orang semua melihat kalajengking terbang yang telah mencapai tingkat keabadian biasa. Meskipun lelaki tua itu tidak berbicara, tetapi dada yang naik turun dengan keras, dan keganasan teriakan pria baik-baik saja, tetapi jelas menjual hatinya. Aku sudah bersemangat untuk menambahkan. Petik 2. Boom. Setelah 1 jam, di puncak kolam api, suara gemuruh yang sangat besar terdengar seketika, dan pemandangan kalajengking terbang, kalajengking perak, dan 8 Raja Kong dan yang lainnya, sekali lagi menarik perhatian masa lalu. Pada saat ini, mata ke-10 orang itu menjadi ganas, dan bahkan napas mereka secara tidak sadar tertahan, dan jeda singkat itu tertunda. Suara gemuruh yang sangat besar terdengar, dan tungku di atas kolam api dikondensasikan dengan api 7 warna senong yang murni. Itu tersebar, dan kembang api berwarna-warni seperti sungai mengalir kembali ke kolam api di bawah. Yang tertinggal di atas kolam api adalah 2 manik-manik berukuran manik-manik, yang sama besarnya dengan binatang buas sebelumnya, tetapi sama sekali berbeda. Esensi darah berwarna merah darah, menunjukkan darah dan darah yang kuat dan kedua manik-manik ini, meskipun ukurannya juga sebesar kepalan tangan bayi, penuh dengan warna-warni, lapisan halo yang melamun, memperlihatkan suasana yang sederhana dan berat. 2. 10 tingkat cairan, tepatnya, seharusnya 21 dan ambil. Sebelumnya, larutan kultur cair digunakan untuk membuat cairan, dan itu disebut cairan, dan sekarang, dalam cara peleburan darah dan daging, produk akhirnya padat, dan itu umum dengan ramuan obat, jadi itu disebut dan. Namun, efeknya sama, sehingga para biksu yang berjalan untuk memperbaiki tubuh, ketika urutan ke-9 dari alam besar selesai, menelan potensi tubuh yang besar dalam tubuh setelah menelan, sehingga dengan lancar memasuki alam besar berikutnya. Sebenarnya ada 20 tingkat, dan, pada saat ini, suara Yesuan berdering, dan datang dari Senong Dingkou di atas gunung berapi dari domain pusat, mengungkapkan kejutan yang tebal. Awalnya, dia berpikir bahwa kali ini akan baik untuk dapat memurnikan cairan tingkat 20. Satu-satunya yang diharapkan hanya 1, tetapi hasil akhirnya tidak hanya berhasil, tetapi juga 2 dan kelas 21. Ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Sampai saat itu, dia tiba-tiba menyadarinya. Itu, sebelum pengurangan efek nyala api 7 warna senong pada efektivitas berbagai obat. Kali ini, saya dapat memperoleh 2 dan kelas 21, tampaknya karena nyala api 7 warna senong, tetapi semua ini tidak penting. Bagi Yesuan, yang penting adalah bahwa di depan 2 dan kelas 21 ini, dia dapat menelan satu persatu, dan dia akan dapat mencapai kesempurnaannya sendiri dari kesempurnaan agung tingkat 9. Terobosan ke tingkat abadi. Ini, bukan aktivasi darah konjak dalam tubuh, manifestasi kekuatan abadi konjak berkepala 3 dan berlengan 6 setelah tubuh nyata, tetapi keadaannya sendiri dalam keadaan biasa, artinya sama sekali berbeda. Hei, dalam sekejap, sebuah kotak ruang angkasa dengan tingkat tinggi terpacu dari Senong Dingkou di atas gunung berapi di gunung berapi pusat. Setelah memasuki gunung berapi, salah satu dari 2 dan tingkat 20 langsung disertakan.
Kemudian dia bersiul kembali, dan dia dilahirkan ke dunia abadi oleh Ye Xuanzhen. Ini adalah dan kelas 21, 1, yang akan membuat kesempurnaan agung tingkat 9 abadi, langsung melompat ke dingin dan abadi. Benar, di suku-suku utama dari 3 bidang utama bertabur bintang di dunia, dan kekuatan teratas, hanya cairan tingkat 20 yang dapat menciptakan keanehan abadi yang dapat membuat mereka gila, apalagi menciptakan keabadian tingkat ke-20. Dan, hilangkan, jika minat disebarkan, kengerian kelompok etnis utama dan kekuatan teratas raja adalah abadi, dan kaisar adalah abadi, dan harus dikejutkan. Dalam kelompok etnis dan kekuasaan atas manapun, kesalahan abadi pastilah merupakan tingkat atas dari seluruh kelompok etnis, tetapi keanehan abadi dari kelompok etnis manapun tidak akan terlalu banyak, tetapi mungkin juga tidak terlalu kecil, dan penyegelan keabadian merupakan ambang batas untuk memasuki kelompok etnis kecil. Maknanya jauh dari keabadian biasa. 2 pil kelas 21, 1 dipasang oleh Ye Xuan dalam botol ruang angkasa bermutu tinggi, dan pertama kali berada di tubuh keabadian, untuk menghindari hilangnya obat. Dan, yang lainnya, yang masih tergantung di kolam api di dasar gunung berapi di area tengah, lebih dari 100 meter. Namun segera, dengan Ye Xuan menerima pil kelas 21 lainnya, pil kedua ini juga berubah menjadi pil manusia, melewati kawah gunung berapi di gunung berapi pusat dan bergegas menuju langit. Kultivasi Ye Xuan sekarang adalah keberhasilan akhir dari keabadian tingkat 9. Itu telah mencapai persyaratan untuk mengambil pil kelas 21. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk segera menelannya, dan dalam satu gerakan, dia akan memperbaiki kekuatannya dan mendorongnya ke keabadian. Langkah demi langkah, di seberang jalan ini, banyak orang tidak dapat melewati kehidupan mereka, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Lihat, dalam adegan ini, wajah Fei Tianyu dan Jubilis serta para aneh berubah seketika, terutama yang pertama, di bawah hati, ketika mereka bahkan mengangkat kepala mereka. Hei, suamiku, aku juga pergi ke tingkat keabadian ke-8. Sendirian. Arti selanjutnya, ini jelas untuk mengingatkan Ye Xuan, dia memiliki terobosan, juga dapat mengambil 20 tingkat dan, hanya Ye Xuan di sini 2, setiap orang adalah orang-orang mereka sendiri, air lemak tidak mengalir di luar lapangan. Ya, kata-kata Fei Tianyu baru saja jatuh, dan kecoa perak di samping dengan cepat mengambil alih kata-kata itu, dan kemudian mereka juga menyikat rasa keberadaan. Kepala orang tua itu berkata, ya, dia masih merupakan terobosan kecil, sedangkan untuk saya, meskipun bukan tingkat kedua, tetapi akan dapat pergi ke tingkat ketiga, dan menghitung, jaraknya tidak terlalu jauh. Minggir, apa prematur khusus Anda? Apakah Anda ingin meraih 21 dan ini dengan orang tua itu? Petik 2. Begitu saya mendengar kata-kata kecoa perak, kalajengking terbang itu marah sejenak, menendang yang terakhir menjadi labu, merindukanmu. Saya juga berpikir bahwa ketika dia dibawa oleh Ye Xuan, ketika dia dikurung di dalam sangkar dinding gunung di dasar gunung berapi di domain pusat, dia sudah memperbaiki kekuatan tingkat ke-6 abadi, dan kalajengking perak hanya setengah langkah abadi. Kalajengking terbang, tetapi dia melihat terobosannya dan memasuki keabadian. Sekarang, di tangannya sendiri, masih ada dan kelas 21. Dia benar-benar ingin memasukkan sebuah bar. Bagaimana hal semacam ini bisa ditoleransi? Faktanya, dalam menghadapi dan tingkat ke-20 ekstra Ye Xuan, itu adalah 8 King Kong yang telah diperbaiki ke kekuatan alam, dan semuanya bermata merah. Kata-kata kecoa perak baru saja jatuh, mereka awalnya ingin berteriak, menyikat rasa keberadaan, meskipun perbaikannya jauh dari kekuatan, tetapi bagaimanapun juga, adalah lelaki tua di sekitar kepala, mungkin dalam perasaan yang dalam, saya benar-benar memberi mereka, hanya. Sekarang bahkan kecoa perak telah ditendang ke tanah, dan mereka tidak berani berteriak lagi. Bagaimanapun, kecoa perak juga abadi. Bahkan dia seperti ini, jika 8 perbatasan sekarang melompat keluar, Anda harus meraih dan tingkat 21 dengan Fei Tian. Saya khawatir orang tua ini pasti marah di tempat. Petik 2, dan ke-21 ini untuk sementara disimpan di tangan Tuan. Kecoa perak baru saja naik dari tanah, dan suara Ye Xuan telah terdengar dari ketinggian di atas kawah. Sumber daya teratas semacam ini, siapapun yang diperbaiki di masa depan, dapat mengambil inisiatif untuk melamar kepada pemiliknya. Saat ini bagian tambahan ini bukan kebetulan, dan itu harus segera terbang ke langit. Tapi itu tidak masalah, bintang utama bintang dapat memurnikan tungku, dan dapat memurnikan 2 tungku, 3 tungku, dan bahkan lebih.
Itu akan secara bertahap disimpan di masa depan. Anda hanya perlu berkultivasi dengan sepenuh hati dan meningkatkan kekuatan sesegera mungkin. Petik 2, benar-benar memberikannya padaku. Hahaha. Setelah Ye Xuangang selesai, kalajengking terbang di dasar gunung berapi di domain pusat melompat dan menari dan tersenyum. Terima kasih, terima kasih. Di samping, apakah itu kecoa perak, atau hanya 8 raja yang telah diperbaiki di ranah dunia? Melihatnya tampak begitu bangga, semua wajah mendesah dan mendesah untuk sementara waktu, kemudian tidak ada kata-kata lagi, beralih ke perjalanan Dongfu mereka sendiri, ini jelas semua terstimulasi, akan sekali lagi mundur, dan memulai ritme kultivasi gila. Dewa, Tripod Nongding, Daun, Xuan Pan berlutut di warna ke-13 dari mulut-mulut, memegang warna-warna-warni di tangannya, permukaan bola kecil dengan lingkaran cahaya yang melamun, ukuran kepalan tangan bayi, hanya 20 kelas 1 dan mengambil napas dalam-dalam, setelah menyesuaikan pikirannya dan benar-benar tenang, dia tidak akan ragu-ragu. Ketika dia mengangkat tangannya, dia langsung melemparkan dan kelas 21 di telapak tangan kanannya ke mulutnya. Harta karun, di pintu masuk Tanjong, itu langsung berubah menjadi aliran niat dingin yang bergolak. Ia turun ke bilah Ye Xuan dan langsung masuk ke perut, dan secara otomatis berada di dalam tubuhnya. Mengalir dengan cepat, semuanya ringan dan familiar. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini, dari keabadian biasa menjadi segel keabadian, tubuh Ye Xuan karena kekuatan dan kelas 21 ini, rantai belenggu tubuh manusia yang tak kasat mata tampaknya sangat kuat. Suara belenggu yang diketuk terdengar sangat keras. Mengenai turbulensi yang dibentuk oleh pengobatan medis kelas 21, sensasi kesemutan yang ditimbulkan oleh sirkulasi cepat dalam tubuh juga lebih intens. Namun, semua ini, baginya, bukanlah masalah. Waktu mengalir perlahan, pikiran Ye Xuan telah dituangkan ke dalam terobosan ini, dan tanpa disadari, sepanjang hari telah berlalu. Ketika panas tenda di tubuhnya akhirnya menghilang sepenuhnya, Ye Xuan membuka matanya secara tidak sadar. Di otaknya, tidak ada nada perintah sistem yang familiar. Ini membuatnya merasakan sesaat di dalam hatinya, dan awalnya berpikir bahwa terobosan ini gagal, itu berarti Anda hanya dapat mengambil 1 dan 21, yang terlalu boros, bagaimanapun juga, bukanlah sumber daya umum. Namun, saat berikutnya, langit di atas kepala, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Angkat kepala, awan perampokan yang besar dan tak tertandingi mengembun. Dia mendapat pencerahan sesaat. Lihatlah, datanglah, mulai dari keabadian segel, bahkan jika perbaikannya telah menembus, tetapi juga harus melewati putaran perampokan, dapat dianggap sebagai terobosan nyata. Tidak masalah, selama tidak ada kegagalan. Hei, di bawah kepala yang longgar, rambut Ye Xuan yang menjerit, dan tumbuh, melambai dan mengambil Senongding di kaki, dan kemudian langsung bergegas ke awan perampokan tebal yang menutupi kepala. Booming, kartu, sesaat, guntur yang menggetarkan bumi bergemuruh. Dan meraung, diikuti oleh suara petir yang tajam dan tak tertandingi, sambaran petir setebal 10 kaki, langsung menghantam dan jatuh ke tubuh Ye Xuan. Namun, bahkan jika itu adalah pemusnahan kultivasi abadi, tingkat perampokan dan petir ini, untuk jalan yang telah mengambil tubuh pemurnian, tubuh telah lama ditempa hingga intensitas yang mengerikan, ia juga tidak menyebabkan banyak kerusakan. Sebaliknya, itu adalah perbaikan keabadian yang baru saja ditembus dalam tubuh. Itu akan sepenuhnya dikonsolidasikan dan dikonsolidasikan karena gelombang perampokan ini. Dapat dikatakan bahwa perampokan kali ini, di Ye Xuan, ada di tengah pikiran petir yang jatuh dari halilintar, warnanya emas pucat, dan tebalnya 10 kaki. Seluruh bentuk tubuh Ye Xuan tenggelam. Bagaimanapun, itu adalah pemusnahan abadi. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam pembajakan itu sangat mengerikan. Bahkan dengan daging Ye Xuan yang tak tertandingi, dia dihancurkan dari Jiao. Untungnya, perampokan ini hanya memiliki gelombang pembajakan, kalau tidak, saya khawatir dia harus minum sepanci. Ketika awan perampok hitam pekat di kejauhan di atas kepala berhamburan, Lin Xuan melambaikan tangannya dan pakaian yang telah dirampok oleh guntur sepenuhnya diperbarui, dan dalam benaknya, suara sistem yang familiar terdengar pada saat ini. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tingkat pertama abadi. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan fisik dan ki dan darah alam. Alam saat ini, segel tingkat pertama abadi. Kali ini,
keabadian malapetaka, tidak hanya tidak membiarkan tubuh dewanya menderita kerusakan sekecil apapun, tetapi juga membuat tubuh tingkat ke-20 dan yang tersisa di dalam tubuh, serta kemanjuran berbagai harta surgawi tingkat atas, benar-benar tanah dimotivasi, dan kultivasi Yesuan segera diperkuat dan dipadatkan. Sebelum ini, ranah dewanya adalah kesempurnaan keabadian tingkat 9. Setelah garis keturunan Konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 diprovokasi, kekuatannya bangkit kembali dan naik langsung ke tingkat pertama yang abadi. Jika Anda menerapkan kembali kalajengking ajaib dan mengubah kekuatan magis, dan mencapai perubahan ke-6, Anda akan dapat mencapai kekuatan mengerikan dari tingkat ke-7 yang abadi. Sekarang, dengan kultivasinya sendiri dalam keadaan biasa sebagai kekuatan untuk menerobos lagi, ia dipromosikan ke langkah pertama yang abadi, dan Yesuan hari ini, begitu tubuh darah Konjak diaktifkan, dan memasuki perubahan ke-6 Konjak, kekuatan puncaknya akan dapat mencapai urutan ke-8 keabadian, dari kesempurnaan agung urutan 9, hanya satu langkah kecil terobosan lainnya. Mengenai kekuatan tempur yang mengerikan dari merasakan keabadian raja terlebih dahulu, hanya ada 2 langkah kecil di celah itu. Mengaktifkan darah Konjak, memasuki keadaan tubuh sejati Konjak berlengan 3 dan 6, dan kekuatan magis Dewa 9 perubahan Konjak, setelah perubahan ke-6, memiliki kekuatan puncak. Apakah sudah mencapai akhir urutan ke-8 keabadian? 1. Sambil merasakan kekuatan teroris yang tak tertandingi di dalam tubuh, Yesuan bergumam pada dirinya sendiri, jika Anda menambahkan berbagai kekuatan kuat seperti Yun Tian Gong, dan Senong Ding dan harta karun kuat lainnya, bahkan jika raja itu abadi, Master Bintang juga dapat melawannya. Bahkan jika pihak lain hanya perbaikan awal dari Raja Abadi 1 hingga 3 tingkat. Bukan tidak mungkin untuk melawannya. Petik 2. Kecuali jika Anda dihadapkan dengan keberadaan raja yang terlambat dari 7 hingga 9 tahap keabadian, Anda harus berbalik dan pergi, karena tidak mungkin untuk dikalahkan, kecuali bayi itu ditembak. Pada titik ini, Yesuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dan kepercayaan dirinya yang kuat tiba-tiba bangkit dari hatinya, namun, seperti ini, hamparan bintang dan mil yang luas di dekat puluhan miliar mil sudah cukup. Misalnya, langit berbintang yang kuat sebelum tanah terlarang, jika itu datang lagi, bahkan jika aku menghadapi 3 binatang abadi yang abadi, aku yakin untuk membunuh mereka satu persatu. Bagaimanapun, ketiga binatang itu berada di bawah komando, dan tidak seorang pun, kekuatannya telah mencapai akhir dari tatanan keabadian. Namun, masalah ini tidak boleh gegabah. Jika ini dilakukan, aku khawatir itu akan menimbulkan kekhawatiran bagi larangan berbintang kuat lainnya. Petik 2. Secara resmi menyerang dan menaklukkan bintang-bintang yang kuat ini, atau menunggu sampai kultivasiku mencapai keabadian raja, bahkan jika itu dalam keadaan ke-6 Konjak, itu akan abadi. Dengan cara ini, itu hanya terobosan dari 2 langkah kecil, dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama, tetapi itu tidak terlalu mendesak. Petik 2. Berbicara tentang ini, Yesuan tiba-tiba teringat sesuatu, mengangkat tangannya dan menepuk dahinya, aku hampir lupa harta karun langit. Meskipun Dewa Bintang ingin tinggal di lapangan bintang Sangzi, di satu sisi, ia akan merehabilitasi dan meningkatkan kultivasinya sendiri. Di satu sisi, ia juga dapat mendesak 20.000 iblis untuk mengintai, dan 12 suku Sang Zixing, ribuan pondok, besar dan kecil. Kultivasi puluhan juta penyintas ditingkatkan. Namun, tidak ada batasan seperti itu sama sekali, tetapi dapat seperti 3 bidang bintang utama di dunia, sehingga ia dapat pergi sendiri, melakukan berbagai jenis menelan, dan dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Petik 2. Dan karena avatar ini dipadatkan oleh sistem avatar yang melekat pada sistem fagositik, sifat bawaannya sangat kuat, dan sekarang kultivasi dewa telah menembus lagi. Jika tidak ada kecelakaan, kultivasi penyembah harus disinkronkan. Naik, seperti halnya dewa, kau memiliki kekuatan untuk menyegel keabadian tingkat pertama. Berhati-hatilah, bagian ruang ini ada di mana-mana, saat kau pergi. Setelah mengatakan itu, Yesuan tidak ragu lagi, dan karena dia berada di dalam tubuhnya, dia telah melangkah keluar dari Yesuan yang lain. Keduanya persis sama, dan itu adalah melahap mayat yang kembali. Dalam jarak sedekat ini, kesadaran dewa dan avatar awalnya disinkronkan secara real-time. Apa yang dipikirkan Yesuan dalam benaknya, sama sekali mengabaikan avatar. Sekarang, dewa dan avatar bertemu, dan saling mengangguk. Setelah itu, melahap avatar tidak akan ragu-ragu,
berubah menjadi tenda meteor, dan jarak antara kedipan telah hilang. Kali ini, Ye Xuan tidak membiarkannya mengambil harta apapun, termasuk sudut-sudut dewa jiwa, menara-menara orang dahulu, dan sebagainya, yang semuanya tetap berada di dewa, lengkap. Faktanya, avatar yang melahap kali ini pergi, hanya untuk melahap semua jenis energi, untuk tumbuh dewasa, dan kekuatan meditasi juga telah disinkronkan dengan dewa, mencapai akhir yang abadi. Kekuatan seperti itu, dalam kekosongan ini, selama tidak jauh dari puluhan miliar mil, ke area pusat yang lebih dalam, pada dasarnya tidak ada bahaya. Yang ada, bahkan jika bertemu dengan binatang buas yang kuat yang berada di tahap tengah dan akhir keabadian, dikatakan bahwa tingkat pesona melahap avatar, yang dikenal sebagai dewa perang yang tak terkalahkan, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan pihak lain, menarik diri dan mundur, masih dapat dilakukan. Untuk ini, Ye Xuan memiliki kepercayaan diri yang kuat dan sama sekali tidak khawatir. Menelan avatar telah pergi, dan aku pasti telah membawa kejutan yang tak terduga kepada pemilik bintang ketika aku kembali lagi di masa depan. Melihat ke arah menelan dengan cepat, Ye Xuan berbisik pada dirinya. Sendiri, dan sebagai dewa, tugas utama Master Bintang dalam periode baru-baru ini adalah untuk menumbuhkan kekuatannya sendiri, dari segel saat ini hingga keabadian. Urutan didorong ke tingkat ketiga keabadian. Jadi, begitu kamu mengaktifkan darah konjak di tubuhmu, kamu dapat memiliki kekuatan untuk menyegel urutan keempat yang abadi. Jika Anda mengubah darah konjak menjadi yang keenam, maka yang keenam akan berubah. Maka, kekuatan tuan-tuan akan melambung ke tingkat abadi. Setelah memiliki kekuatan abadi raja, kekosongan luas puluhan miliar mil ini pada dasarnya adalah musuh yang langka. Pada saat itu, saya percaya bahwa 20.000 iblis yang mulia sedang mengintai, dan puluhan juta orang yang selamat di Sang Zixing kuat. Secara keseluruhan, kultivasi keseluruhan adalah kekuatan, dan itu harus sekali lagi dinaikkan ke tingkat yang besar. Petik 2. Pada saat itu, putaran kedua penaklukan skala penuh, itu akan dapat dimulai ketika Ye Xuan kembali ke Sang Zixing, gelombang kedua penghancuran darah dan daging di seluruh planet telah berakhir. Kali ini, 6 larangan bertabur bintang di wilayah lingkaran Yili dihancurkan, dan semua daging dan darah yang dipanen semuanya dihancurkan menjadi daging dan darah, dan semuanya didistribusikan. 12 suku besar di bintang penanaman, puluhan juta relik kuno di ribuan desa kecil dan kecil, semuanya telah memasuki keadaan mundur, dan membanting ke dalam satu kemacetan dan dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka sendiri. 20.000 iblis yang diintai di tepi laut dan Changqing Yu juga pensiun dalam kehidupan Longye. Bahkan 8 King Kong dan Fei Tian, kecoa perak itu sama. Ada juga perang bintang di tangan Ye Xuan, seperti puluhan juta binatang buas pembunuh yang dipimpin oleh nyamuk berdarah, dan banyak lendir, kala jengking yang menyedihkan. Ye Xuan juga memiliki sendiri beberapa sumber daya untuk kultivasi yang cocok untuk mereka dialokasikan. Saat ini, beberapa pertempuran bertabur bintang telah dikumpulkan oleh Ye Xuan di dunia abadi, dan kelompok energi kinetik dalam perang, semuanya baru-baru ini tidur, dengan cara ini, mengubah darah dan mempromosikan evolusi mereka sendiri. Semuanya membuat Ye Xuan cukup puas. Faktanya, di antara 12 suku di Sang Zixing, ada lebih dari 10.000 orang yang tersisa, menunggu kedatangan Ye Xuan, sambil menjaga daerah sekitar Sang Zixing. Namun, setelah Ye Xuan kembali, mereka semua langsung memasuki retret. Dalam sekejap, seluruh Sang Zixing menjadi sunyi senyap. Semua penyintas kuno masuk ke retret, diam-diam. Seperti bintang yang ditinggalkan, Ye Xuan dengan cepat bergegas keluar dari atmosfer Sang Zixing, duduk bersila di alam semesta ribuan mil jauhnya, mengeluarkan banyak bahan dan mulai menyiapkan cairan kelas 20. Saat ini, dia bahkan telah memurnikan Baodan kelas 21, dan kemudian dia kembali dan menyiapkan cairan kelas 20 di masa lalu. Secara alami sulit untuk melewatinya. Tujuannya adalah menyiapkan 100 tabung. Seperti itu, bahan-bahan di tangannya tidak cukup. Berbagai bahan pembantunya cukup banyak. Harta karun dari harta karun teratas yang dipegang oleh tangan Ye Xuan sangat besar. Kuncinya adalah bubur daging dan darah yang dipadatkan oleh burung phoenix dari tingkat liar kuno. Tidak banyak yang tersisa, namun, itu tidak masalah. Masih banyak limbah di tangan roh kuno dan kuno. Masih banyak tangan di tangannya. Hanya butuh setengah hari untuk memurnikan 100 tabung darah dan daging. Dengan ini, ditambah harta karun lain dari harta karun teratas di tangan,
Yesuan harus memurnikan 100 tabung dan 20 tingkat cairan, lebih dari cukup. Cairan tingkat ke-20 terbuat dari makhluk aneh abadi. Alasan mengapa Xuan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyiapkan 100 tabung sekaligus adalah karena dia memiliki semakin banyak monster kosmik, dan ada lebih dari 30 dari orang-orang kuno di Sang Xixing. Rasa hormat, dan segera setelah itu, hegemoni, kembali ke laut, sebilah pisau dan Changqing Yu, darah binatang nyamuk, 8 King Kong, dan seterusnya, juga akan melangkah ke alam semesta. Itu ada di 3 bidang bintang utama dunia, tentu saja tidak begitu cepat, tetapi di sini, ada obat-obatan daging dan darah, dan itu adalah api 7 warna Senong milik Yesuan, menambahkan daging berdarah binatang abadi, daging Baok Suebao, efeknya terlalu kuat. Sangat mendorong kecepatan bawahan skuadron seperti kembalinya laut. 1. Setelah perbaikan genus ini mencapai urutan ke-9 alam semesta, mereka akan membutuhkan cairan 20 tingkat. Tentu saja, alih-alih cairan 20 tingkat, mereka hanya akan berlatih latihan mereka sendiri, atau evolusi darah, juga dapat menerobos, menjadi abadi, tetapi kecepatannya terlalu lambat, dan lihatlah peluangnya. Jika ada cairan 20 tingkat, jalur tubuh pemurnian, evolusi darah dan praktik-praktik pahatan, dari terobosan besar alam semesta tingkat ke-9 ke keabadian, hampir air, sudah dekat. 100 tabung dan 20 tingkat cairan ini, Yesuan dipersiapkan untuk bawahan laut, seperti laut, menurut perkiraannya, 100 tabung, diperkirakan hanya cukup konsumsi dalam waktu dekat. Jangka waktu yang lama pasti jauh dari cukup. Pada saat itu, benda-benda aneh abadi milik Yesuan akan melampaui lebih dari 100, dan akan ditempatkan di 3 bidang antariksa bintang utama di dunia, dan pasti dapat bersaing dengan kelompok etnis yang kuat atau kekuatan tingkat atas yang telah diwariskan sejak lama. Bahkan di bagian kekosongan dan ruang angkasa dari zaman kuno ini, itu sudah cukup untuk bersaing dengan beberapa bintang yang lebih kuat. 100 tabung dan 20 tingkat cairan, Yesuan menghabiskan waktu sebulan penuh, hanya untuk menyelesaikan persiapan. Kecepatan ini sangat cepat, setara dengan 3 tabung per hari. Jika cairan tingkat ke-20 dianggap sebagai kelahiran monster tua yang abadi, Yesuan setara dengan menciptakan 3 monster tua yang abadi setiap hari, yang benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, di bulan ini, dia akan dirampok Guntur 3 atau 4 kali sehari, karena cairan kelas 20 adalah perampokan cairan, setiap kali cairan kelas 20 lahir, itu akan disertai dengan perampokan cairan, setiap kali, meskipun subjek perampokan cairan adalah cairan kuartener yang baru disiapkan, tetapi Yesuan sebagai perumus, tentu saja tidak dapat dihindarkan. Dalam waktu sebulan, dia mengalami 100 jubah cairan. Pada akhirnya, dia hampir terbiasa dengan Guntur, dan semua ini jelas bermanfaat. Ketika, pada akhir bulan ini, Yesuan awalnya menyegel kultivasi tingkat pertama abadi sebagai kekuatan. Setelah perampokan cairan, dia tiba-tiba menerobos ke tingkat kedua keabadian. Ai Leipi, sebenarnya setelah lebih dari 100 kali, saya langsung membiarkan perbaikan sebagai terobosan alam. Hal semacam ini diperkirakan bukan siapa-siapa, bahkan Yesuan memikirkannya, tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah terobosan ini, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sekali lagi maju. Sebelum ini, alam dewanya adalah untuk menyegel tatanan tingkat pertama yang abadi. Begitu garis keturunan Konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 terprovokasi, kekuatannya bangkit kembali dan langsung naik ke tahap kedua keabadian. Jika Anda menerapkan kembali konjak dan mengubah kekuatan magis, dan mencapai perubahan ke-6, Anda akan dapat mencapai tingkat kengerian dari tatanan ke-8 yang abadi. Saat ini, dengan kekuatannya sendiri dalam keadaan biasa, ia sekali lagi telah menerobos, dan ia telah memasuki tahap kedua. Keabadian. Sekarang, di Yesuan, begitu tubuh darah konjak diaktifkan, dan setelah memasuki perubahan ke-6 konjak, kekuatan puncaknya akan dapat mencapai tatanan ke-9 keabadian, dan tingkat pertama Raja Segel hanya yang kecil. Terobosan tatanan. Terobosan langkah kecil terakhir ini, ia tidak terburu-buru, memutuskan untuk memulai lagi setelah 1 tahun. Ya, itu 1 tahun. Tahun ini, bukan waktunya yang dia berikan untuk dirinya sendiri, tetapi 20.000 pemulung yang telah kembali ke laut dan Changqing Yu, dan puluhan juta orang yang selamat di Sang Xixing untuk menerobos kultivasi mereka sendiri. Bagaimanapun, hanya saja kekuatan tempur Yesuan telah mencapai tingkat abadi raja, dan bawahan-bawahannya masih setua yang lama.
Penaklukan skala penuh kedua dalam harapan juga tidak mungkin. Dalam 1 tahun, masih ada 11 bulan tersisa. Terobosan tahap terakhir ini, Yesuan tidak dapat menggunakan banyak waktu, jadi dia tidak terburu-buru. Dia memutuskan untuk menerobos ketika tahun akan segera berakhir. Dan, sebelum waktu ini, rumus yang digunakan untuk memperoleh Baodan tingkat 22 jelas merupakan yang paling tepat.